nggak mau. Ini sudah mulai ngerekam, Bu. Oke, minta maaf ya Bu Betty ya. Baik Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di hari Sabtu yang biasanya kita libur, tapi hari ini kita wajib untuk mengadakan pertemuan Zoom dalam rangka persiapan PPL, praktek pengalaman lapangan, gitu ya, PPL. Nah, dalam hal ini tentu hari ini agenda kita akan menyampaikan apa saja tagihan Bapak Ibu dan bagaimana secara teknis pelaksanaan PPL nanti, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya marilah kita awali pertemuan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Berdoa cukup. Nah, jadi di sini biar tidak ada informasi yang terlewat, saya share screen saja. Tadi malam kami melakukan persamaan persepsi terkait implementasi bagaimana teknis pelaksanaan dari PPL Bapak Ibu semua ini. Nah, ini Bapak Ibu ini adakah yang dari awal ini kita data, apakah ada yang kesulitan dalam mencari signal berdasarkan selama proses pembelajaran? Beberapa Bapak Ibu mengeluhkan terkait signal. Tentu di sini agar tidak menjadi kendala ya Bapak Ibu ya, nanti ke depannya adakah yang memang ingin disampaikan ke saya sehingga nanti bisa kita di kelas ini, kelompok ini terkait signal bagaimana Bapak Ibu? Apakah semuanya memadai untuk kelompok ini? Ini Bu Dewi malam hari malah mengangkat tangan. Gimana Bu Dewi? Bentar, kita menunggu dari Pak KPT ya. Dewi mengangkat tangan. Gimana Ibu? Nggak ada suaranya Ibu. Bentar dulu. Bu Dewi tidak ada suaranya. Bu Dewi bersuara nggak? Nah, ini sepertinya kendalanya di perangkat ya Bu Dewi ya. Perangkatnya berarti biasanya suaranya pakai HP, videonya pakai laptop gitu ya? Atau gimana? Nah, ini saya belum menyapa Pak Jati. Pak Jati, selamat pagi Pak Jati, bergabung kembali Pak Jati. Ini suara saya bisa didengar ya? Bisa Bu. Bu. Biasanya di kelas kami itu yang terkendala sinyal itu Pak Amrin Tono, Bu, sama Bu Artina. Kayak kemarin yang pas PPL ya Bu Artina ya. Kemudian ini yang belum masuk ini ada Bu Alfia sama Pak Amrin Tono sepertinya Bu. Pak Amrin Tono itu Bu Nisa. Gimana Pak? Aduh, gangguan jaringan. Ya. Karena tadi katanya jaringan di lokasi mereka nggak mendukung. Gitu. Jadi masih ada ya di kelas ini yang terkait jaringan. Bu, sama kayak saya tadi baru cari lokasi yang baru ini Bu. Mohon maaf Bu, videonya saya stop aja Bu. Nah ini Bapak Ibu, jadi mohon diperhatikan ya, baik nanti yang terkendala jaringan, jadi mungkin bisa mengantisipasi ya, jadi dengan merekam. Jadi Bapak Ibu untuk yang PPL ini kan nanti namanya ini
rekaman untuk kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian yang untuk meetingnya ini artinya untuk observer yang dari luar. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti tetap mengizinkan peserta yang secara menggunakan Zoom atau menggunakan Jimit untuk melihat pembelajaran Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap harus merekam aktivitas pembelajaran di kelas. Tentu kalau merekam aktivitas pembelajaran di kelas dengan menggunakan Zoom, saya pikir mengalami kesulitan ya tanpa tambahan perangkat. Nah, oke, baik. Ini kita mulai saja dari ini materi yang di-share di grup untuk disampaikan ke Bapak Ibu. Nanti materi ini akan saya berikan. Nah, sebenarnya pada file sebelumnya dulu saya sudah pernah men-share poin-poin instrumen penilaian untuk kegiatan PPL ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih ke teknisnya. Nah, ini biasa ya. Jadi di sini Bapak Ibu melakukan perencanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi di sini kemudian nanti melakukan refleksi komprehensif rencana tindak lanjut. Jadi nanti kan di LMS sudah ada gambaran ya Bapak Ibu kemarin sudah menyusun. Jadi ini itu nanti PPL-nya ini Bapak Ibu praktek selama 2 kali perencanaan rencana aksi dan rencana evaluasinya, tentu satu paket ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi kan yang Bapak Ibu membuat dua paket ya, kemudian membuat 3 paket, yang satu untuk uji kinerja, yang 2 untuk PPL. Jadi masih sama dengan yang kemarin, tentu setelah ujian kemarin kan sudah mendapat banyak masukan. Saat kemarin peer teaching mungkin sudah dapat masukan dari teman. Jadi harapan saat PPL ini sudah best ya Bapak Ibu ya, karena sudah melalui rangkaian banyak proses. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan Bapak Ibu praktek PPL ini ya, jadi ujian komprehensif kan sudah. Kemudian di sini pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, kemudian nanti kemudian dilakukan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Jadi dari hasil PPL Bapak Ibu nanti kan direfleksi bersama-sama dengan dosen dan juga dengan guru pamhom dan juga dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, kemudian kan itu muncullah rencana tindak lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dalam siklus ini kan berarti siklus terakhir ya. Kita sudah sampai kepada cycle yang terakhir ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah sampai sini ya. Uji utama PAP ini lulus, kemudian PPL. Bapak Ibu sudah sampai sini. Di kelas C ini kan sudah lulus semua ya. Nah, kemudian masuklah ke PPL. Nah, ini garis besar kerangkanya yaitu Bapak Ibu sudah lulus uji komprehensif. Kemudian saatnya untuk melaksanakan aksi yang sudah Bapak Ibu siapkan dengan sudah mendapat banyak masukan gitu ya. Yang kemudian juga Bapak Ibu kemarin selain menyiapkan rencana aksi juga sudah menyiapkan rencana evaluasi, bagaimana mengevaluasi rencana aksi. Jadi apakah rencana yang rencana aksi yang Bapak Ibu lakukan itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan. Nah, yang pink dan hijau ini sudah Bapak Ibu buat. Nah, sehingga sekarang saatnya untuk melaksanakan praktek pembelajaran inovatif gitu ya. Nah, praktek ini idealnya dilakukan di sekolah asal. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ya berarti di sini nggak masalah ya untuk di sekolah asal ya. Karena berdasarkan kita ada kasus di sekolah asalnya itu nggak ada lampu listriknya misalkan, jadi nggak ada jaringan. Tapi untuk kelas ini oke semua ya Bapak Ibu ya. Jadi secara misalkan untuk melakukan perekaman di kelompok ini nggak ada masalah ya. Jadi bisa dilakukan di
kami juga sudah mulai mengulik itu dalam rentang minggu yang diberikan di LMS itu menentukan masing-masing Bapak Ibu itu rencana pelaksanaan itu kapan. Jadi yang pertama ini masih rencana aksi 1 pelaksanaannya kapan, kemudian nanti yang kedua kapan, ya Bapak Ibu ya. Nanti masing-masing menuliskan gitu. Nah, ini biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di LMS juga sudah ada PPL ini mempunyai beban sebesar 4 SKS. Jelas ini merupakan aktivitas praktek gitu ya, yang diselesaikan dalam waktu 31 hari. Nah, total dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ini 2 kali gitu ya, masing-masing 40 menit gitu ya. Nah, kemarin Bapak Ibu masing-masing rencana aksi 2 kali 40 menit ya. Nah, ini untuk yang Bapak Ibu rekam itu masing-masing hanya 40 menit. Jadi kan Bapak Ibu kemarin membuat 2 kali 40, ini yang untuk PPL hanya 1 kali 40 menit. Ya Bapak Ibu ya. Sebanyak 2 kali. Jadi aksinya ada 2. Aksi pertama 40 menit menggunakan perangkat pertama, yang kedua menggunakan perangkat yang kedua gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah biasa ya, setelah melaksanakan kegiatan praktek, tentu kita melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut itu dari pelaksanaannya kemarin kekurangannya apa, maka ditindaklanjuti nanti dengan memperbaikinya bagaimana gitu. Jadi ya Bapak ya. Nah, ini yang di sini biar jadi di sini karena rencana aksinya itu ada 2 Bapak Ibu ya, dan rencana aksi dan rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 itu sama, maka di sini apa saja yang harus dilakukan Bapak Ibu pada masing-masing aksi gitu ya. Jadi hari ini, satu hari ini adalah cek kelengkapan rencana aksi pertama. Gitu. Jadi hari ini tuh cek kelengkapan rencana aksi pertama. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini nanti kemudian 5 hari ke depan proses pembelajaran 1 itu berarti ini dilaksanakan dalam rentang 5 hari. Jadi ini itu adalah rangkuman dari LMS. Atau sudah ya. Ini rangkuman dari hari. Kalau LMS itu hari tertuang dalam hari ke-26, hari ke-27. Nah hari ini itu kita masuk dalam 1 hari ini. Cek kelengkapan rencana aksi. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kita sudah sampai ini. Jadi nanti baik pelaksanaan rencana aksi 1 maupun 2, total kegiatannya itu 13 hari. Nah, hari ini kita masuk cek kelengkapan rencana aksi 1. Tentu kalau kemarin semua perangkat sudah siap gitu ya. Berarti saya memastikan bahwa Bapak Ibu hari ini, kita semua hari ini mengecek kelengkapan rencana aksi 1. Jadi idealnya semua rencana aksi itu sudah siap gitu, karena RPS yang Bapak Ibu hasilkan itu sudah melalui perjalanan panjang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, nanti hari ini kita tahapnya ini. Cek kelengkapan rencana aksi 1. Kelengkapannya tentu yang pertama perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu siapkan ya, tentu semuanya sudah siap ya untuk perangkat pembelajarannya. Nah, kemudian perangkat pembelajaran seperti yang kita kirimkan di LMS ya Bapak Ibu ya. Ada RPS, ada LKPD, ada media, ada bahan ajar. Bapak Ibu ya. Nah, ini tentu siap ya Bapak Ibu ya. Kemudian tolong dipikirkan, jadi nanti 5 hari ini
ini proses pembelajaran satu dan direkam secara utuh gitu. Jadi masing-masing Bapak Ibu ini nanti merekam secara utuh hasil pembelajaran Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam hal ini kan sudah dalam rangkaian pembelajaran kan juga ada evaluasinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian 2 hari ini Bapak Ibu diminta untuk menganalisis penilaian analisis penilaian. Jadi analisis penilaian pada rencana evaluasi rencana aksi 1 gitu. Di aksi 1 ya Bapak Ibu ya, maksudnya di sini diberi waktu 2 hari. Nah, kemudian 2 harinya ini Bapak Ibu itu mengedit video. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus merekam secara utuh. Rekaman ini diupload di YouTube atau di drive Bapak Ibu. Nah, nanti linknya diupload di LMS ada forum. Jadi semuanya nanti bisa melihat yang secara utuh tanpa edit. Nah, sebagai tagihan Bapak Ibu itu nanti hanya mengupload video berdurasi 10 sampai 15 menit. Jadi yang dari utuh ini Bapak Ibu cukup mengedit 10 sampai 15 menit untuk hasil editan ini mencerminkan bagian-bagian penting dalam pembelajaran. Jadi misalkan kalau pendahuluan itu poin-poinnya apa saja, kemudian kalau kegiatan inti itu poinnya apa saja, Bapak Ibu juga bisa menambahkan keterangan-keterangan gitu ya. Kan saat mengedit video bisa menambahkan tulisan kegiatan inti, misalkan kegiatan pendahuluan, misalkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini diberi waktu 2 hari. Nah, untuk mengedit video dan kemudian ini mengkompres, jadi tentu saja Bapak Ibu perlu mengecek maksimal yang bisa diupload. Kalau yang full penuh ini kan link tautan ya Bapak Ibu ya, jadi kan nggak perlu diupload nih. Nah, misalnya diupload di YouTube, nah untuk mengupload dengan menggunakan akun yang premium itu bisa lama nggak gitu? Kan 40 menit ya. Bisa mengupload selama 40 menit atau tidak, nanti silakan Bapak Ibu menyiapkan teknisnya bagaimana sehingga nanti dalam pelaksanaan itu tidak terkendala hal-hal teknis. Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu siapkan itu teknisnya mungkin ya, karena kelengkapannya sepertinya sudah siap ya, dan mungkin yang kemarin masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Pamong dan juga dari teman-teman tolong diperbaiki untuk action ini. Nah, kemudian nanti setelah itu kita melakukan refleksi pelaksanaan aksi 1. Jadi setelah Bapak Ibu ini mengupload video 10 sampai 15 menit, kita bertemu kembali dalam Zoom meeting untuk melakukan refleksi dari pelaksanaan aksi 1 gitu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi di sini refleksi ini kita gunakan untuk menentukan rencana tindak lanjut. Sebentar, dari penjelasan saya ini ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas Bapak Ibu? Oke, silakan. Untuk yang rekaman full itu bisa putus-putus atau harus lanjut Bu? Karena kan menyesuaikan juga perangkatnya. Nah itu, jadi idealnya kan itu pembelajaran selama 40 menit secara natural gitu ya Bapak Ibu, kan fokus mengajar. Mungkin rekaman secara utuhnya ini berarti perlu bantuan teman atau gitu ya untuk merekam ya. Jadi biasanya kalau kita merekam, kita membuat video pembelajaran itu kan menyoteng misalnya di depan ya, nyeting ke depan, terus nanti melihat aktivitas siswa. Biasanya sih begitu ya Bapak Ibu ya, kan nggak cuma pasif kamera ditaruh dari jarak jauh gitu atau gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi idealnya ini secara utuh Bu Anis. Jadi yang ini secara utuh selama 40 menit Bapak Ibu guru ini bagaimana mengadakan pembelajaran gitu. Nah baru nanti bahan yang untuk secara utuh ini yang digunakan sebagai bahan untuk mengedit gitu. Nah, maka Bapak Ibu perlu persiapan nih, karena ini 5 hari ya, berarti kalau misalkan minta bantuan teman, nanti temannya diberi pengarahan menyotengnya gini-gini, nanti untuk membuat
yang video 10 sampai 15 menit ini kan Bapak Ibu ya. Dan nanti juga di sini kan apa namanya diupload misalkan diupload di YouTube gitu ya, di sosmed gitu ya. Nah, ini sekalian nih Bapak Ibu biar apa namanya semoga hasilnya bagus gitu karena dibaca karena itu apa namanya bisa diakses orang banyak gitu. Biasanya mungkin kalau menyebutkan judulnya PPG gitu mungkin nanti jadi tempat banyak yang melihat gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen terkenal ya dibuat yang bagus di sini. Siapa tahu dapat follower, dapat subscriber gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya sekarang yang berkaitan dengan PPG banyak dikunjungi. Jadi itu ya Ibu ya. Jadi yang secara utuh ini diupload di sosmed atau di drive Bapak Ibu. Drive-nya masing-masing Bapak Ibu. Tapi link tautannya nanti dimasukkan di LMS jadi bisa kita lihat semua. Ya, misalkan seperti saya pada saat mengunjungi, jadi nanti Jimit-nya itu tetap aktif, Bapak Ibu tetap merekam gitu. Nah, kalau pembelajarannya di kelas itu kan tidak mungkin hanya mengandalkan rekaman dengan apa namanya dari Zoom meeting-nya itu kan Bapak Ibu ya. Yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengedit video itu ya sebaiknya mungkin rekaman dari apa namanya menggunakan perangkat lain kalau menurut saya. Jadi kalau kami nanti juga ini apa namanya ada bantuan. Kalau kami kan ini blended nih kalau di UNY, jadi separuh mahasiswa masuk, separuh itu melalui Zoom gitu. Nah nanti ada tambahan apa namanya kamera di setiap ruangan gitu ya. Kemudian nanti bisa kalau saya nulis di papan tulis itu yang baik yang Zoom maupun yang di kelas itu bisa melihat. Kalau di kelas jelas ya yang datang pasti bisa melihat. Tapi kalau yang dari Zoom kan kalau enggak hanya mengandalkan Zoom saja gitu kan enggak cukup. Nanti ada kamera tambahan. Nah, kalau Bapak Ibu nanti gimana? Mungkin yang penting punya dokumentasi secara utuh gitu loh Bapak Ibu. Di kelas gitu. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Iya, maaf sebelumnya tuh saya tadi agak terlambat ya, ada kendala laptop saya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah ketika dipantau oleh dosen itu kita cukup membuka LMS, ya. Kemudian kita kan menggunakan perekaman melalui HP, ya. Jadi apakah kita cukup membuka LMS itu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Jadi kalau yang kita mengunjungi itu tidak ada di LMS Bu. Baik. Jadi kita mengunjungi ini nggak nanti tidak saya upload. Jadi rekaman yang dari Zoom meeting-nya kita mengunjungi itu tidak Bu. Tapi ibaratnya seperti tugas dosen untuk memantau pada saat pelaksanaan PPL itu kan mengunjungi. Tapi kamu mengunjunginya secara virtual gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu menyeting Zoom untuk kita kunjungi gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa jangan sampai mengganggu aktivitas Bapak Ibu gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menurut saya rekamannya dengan yang di Zoom dengan yang untuk merekam aktivitas itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu, ya. Kalau jadi kita misalnya harus punya link ya Bu ya. Gimana? Ya sudah Jadi diarah-arahkan kemana-mana gitu kalau nggak pakai perangkat tambahan. Jadi biar supaya Ibu bisa mengunjungi kita harus punya link, gitu ya Bu ya? Iya, yang penting nanti kita tentukan jadwal, kemudian Ibu share linknya untuk di grup aja, karena nggak ada di LMS. Kan Bapak Ibu sendiri yang nge-share linknya. Ya Ibu, terima kasih. Melalui Jimit masing-masing ya Bu berarti? Melalui Jimit mahasiswa ya? Iya. Iya, betul. Iya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu setelah pada saat mau praktek itu menge-share link dan juga menge-share jadwal dan siapa yang bisa mungkin bisa boleh berkunjung gitu ya Bapak Ibu ya. Tentu saja menurut saya Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan rekaman dari Meet itu gitu ya. Mungkin rekamannya alangkah lebih baiknya menggunakan perangkat yang lain gitu, misalkan menggunakan ya tapi tentu perlu dipersiapkan ya Bapak Ibu ya. Kalau menggunakan HP untuk merekam kelas itu
kalau saya pengalaman syuting ngajar gitu juga harus diberi pengarahan yang nyuting itu nanti kamu nyutingnya apa gitu kan, karena kan pada saat pembelajaran Bapak Ibu nggak bisa berkomunikasi dengan yang rekam kan. Bu, Iya. Gimana? Halo, Halo, iya, Bu. Bu izin bertanya Bu. Iya, boleh, silakan. Kalau ini Bu ya, kalau misalnya di sekolah tempat kita mengajar itu jaringannya tidak bagus, gimana itu Bu solusinya? Ya itu Bu, makanya kalau jaringan tidak bagus berarti nanti idealnya Bapak Ibu tetap nge-share link Jimmy, tapi Bapak Ibu kan punya rekaman yang secara utuh Bu. Jadi yang penting rekamannya itu. Bapak Ibu masing-masing punya rekaman secara utuh ini. Yang untuk bahan edit gitu. Ya Bu, terima kasih. Ya, Untuk yang kunjungan dosen di Jimit itu apakah perlu direkam juga, Bu? ya kalau itu kunjungan ya mungkin amannya Bapak Ibu ngerekam juga. Jadi barangkali nanti edit itu mix dengan yang dari Jimit gitu ya. Kemudian dari hasil rekaman yang utuh tadi menggunakan perangkat lain. Amannya direkam aja Bu. Ini karena kan hanya 2 kali ya. Sebaiknya direkam aja double lebih aman gitu. Tapi kalau kami nggak perlu gitu. Kalau dari kami itu nggak perlu. Kami nanti bisa melihat dari rekaman secara utuh yang Bapak tautannya itu yang diupload di YouTube ataupun yang dari drive Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, tujuannya kami itu mengunjungi agar bisa melakukan refleksi gitu ya. Jadi kalau misalkan dari hasil rekaman ya kalau memang amannya sih menurut saya di save aja, direkam aja. Bu, misalkan untuk persiapan PPL, itu berarti kita perangkatnya minimal 1 perangkat laptop untuk kita menerangkan mengajar, kemudian 1 perangkat HP untuk merekam full dari pembukaan pendahuluan sampai kegiatan penutup, kemudian 1 perangkat laptop lagi untuk Google Meet atau Zoom meeting, begitu ya Bu ya? Kalau misalkan yang untuk Google Meet itu satu yang untuk mengajar saja sepertinya bisa tuh. Bisa nggak? Gimana itu Bu? Nanti kan soalnya kita harus colokkan ke LCD kan Bu untuk menerangkan ke anak-anak. Kalau sambil buat Zoom nanti bagaimana itu Bu? Berarti ya mungkin idealnya gitu ya, kalau misalnya bisa seperti itu ya. Ya intinya gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin idealnya gitu ya. Jadi banyak banget perangkatnya ya. Yang satu untuk jadi kita sebagai dosen dan guru paparan nanti diminta mengunjungi secara virtual gitu kan ya. Yaitu melalui Jimit atau melalui Zoom. Nah, sebaiknya juga direkam ya, karena itu kan data ya. Sayang kalau data itu tidak tersimpan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu harus merekam secara utuh pelaksanaannya nanti untuk diedit gitu. Nah, mungkin ya perangkat idealnya seperti BBT tadi ya, pakai 3 perangkat ya, 1 untuk Meet gitu. Yang 1 Meet ini kan mungkin ditaruh di yang kameranya itu biar terlihat semuanya pasif diem aja gitu kan ya. Laptopnya ya taruh di misalkan di meja depan gitu yang bisa menyoroti semuanya gitu ya. Atau gimana nanti? Kalau Meet-nya ini pakai laptop yang dipakai untuk mengajar nanti efeknya nggak bisa ini. Gimana? Nggak bisa untuk presentasi ya? Kalau pas merekam. Sepertinya Pak Jati akan memberikan solusi ini Bu. Fasilitas untuk
kayaknya nggak bisa ya kalau hanya perangkat ini, misalkan artinya saya mau buka layar nggak bisa ya kayaknya. Bu, sepertinya Pak Jati akan memberikan Ya, Pak Jati, silakan Pak Jati. Silakan Pak Jati. Matur nuwun. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kayaknya kok wis happy mawon ini. Happy Pak, happy. Dan menekan nggih. Iya Bapak. Oh ini tuh. Halo, suaranya kok hilang ya? Suara saya nggak mendengar. Halo. Ya Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Ketika kita praktek itu ini alhamdulillah di di PPG 2002 ini teman-teman mempunyai jadwal praktik itu 5 hari. Jadi banyak sebenarnya. Kalau di tahun kemarin praktiknya itu hanya 2 hari po ya. 2 hari dibagi 9 mahasiswa. Nah, kalau sekarang kan 5 hari. Nanti untuk ketua kelasnya di kelompok ini kita putuskan saja. Siapa? Kalau masih Bu Betty, ya nanti Bu Betty membuat jadwal. Nanti yang hari pertama siapa, hari kedua siapa, hari ketiga siapa. Kalau hari keempat dan 5 itu tidak ada ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi nanti ini manut saja, manut dari Bu dosen, apakah 5 hari praktek ini wajib diisi semua, atau Bapak Ibu cukup 3 hari untuk 9 mahasiswa, jadi 1 hari 3, 1 hari 3, 1 hari 3. Nah, nanti kewajibannya Bapak Ibu dosen, Bu dosen dan saya, selaku guru pamong itu memang wajib sit-in nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan ribet, ya memang ribet. Mantan nggih, katakan ribet ya memang ribet. Jadi ketika kita PPL ini kita tidak bisa sendiri. Kemarin minimal kita minta bantuan 1 teman guru, gitu. Kalau pengen lebih baik ya lebih banyak guru enggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian banyak guru itu membuat ribet pembelajaran kita. Mantan. Jadi minimal itu 1 laptop, 2 HP. Mantan. 1 HP-nya itu di belakang gitu ya, statis ya, atau di pojok. Jadi pakai tripod atau pakai apalah, kalau nggak punya tripod ya pokoknya di belakang bisa melihat semua view. Itu. Nah, 1 HP-nya itu untuk mobile. Mobile itu yang dipegang temennya. Untuk merekam Bapak Ibu, untuk melihat LKPD yang ada di situ, untuk mengerjakan siswa seperti apa. Nah, untuk laptopnya sendiri itu dipakai Ibu, Bapak Ibu semua di sini untuk presentasi. Nah, pastikan nanti kami dibagi linknya. Dibagi linknya itu terserah, nanti mau pakai yang HP yang mobile atau HP yang statis, yang penting kami bisa masuk. Gitu aja. Yang penting kami bisa masuk, karena sit-in ini nanti tidak ada janjian. Saya dengan Bu dosen nggak ada janjian. Yang penting 3 hari itu saya bisa sit-in. Ya nanti terserah kami. Gitu ya. Sit-innya bisa 10 menit, bisa 20 menit, atau seperti apa. Yang penting itu memang bagian dari evaluasi kami. Nah, terus kemudian memang yang dikatakan oleh Bu dosen tadi benar. 40 menit itu memang harus Bapak Ibu sesuaikan. Ya, 40 menit itu harus wajib dari awalan sampai selesai. Minimal 2 mupel kalau K13. Bagaimana caranya? Ya latihan. Silahkan sekarang latihan dulu gitu ya. Kayak Bu Nisa senyum-senyum gitu ya. Memang nanti 40 menit itu kalau saya sukanya di YouTube. Saya suka YouTube gitu ya. Tapi ada Bapak Ibu dosen yang kemarin
lebih di Google Drive. Ya saya monggo, cuman karena kita itu bisa namanya guru abad 21, kok jangan-jangan raiso ngupload YouTube gitu ya. Bisa kok, YouTube tuh bisa gitu ya. Nanti YouTube bisa. Nanti YouTube bisa mengompres sendiri apapun bentuknya, nanti bisa. Mau yang berapa resolusinya nanti bisa. Oke, jadi kalau di YouTube nanti enak. Bapak Ibu yang di sini PPG pun tinggal klik linknya di LMS nanti masuk YouTube. Jadi enggak harus masuk di Google Drive-nya Bapak Ibu semua. Dan itu juga tidak mempengaruhi Google Drive-nya Bapak Ibu semua kalau di YouTube itu. Jadi kita bisa simpan di YouTube lah. Nanti bisa di-set kok. YouTube itu buat publik bisa. Buat yang kita yang akses yang hanya kita dibagikan untuk yang punya link juga bisa. Itu tergantung. Tapi kan kita bisa istilahnya kita itu kalau nyimpen abadi lah di YouTube itu. Jadi nggak pernah mikir kita kalau untuk nyimpen di YouTube itu. Walaupun itu di private ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti editing dipikir carry ya. Jadi sepenting 40 menit itu untuk praktik, editing itu kan masih lama itu di presentasinya Bu dosen itu masih di berapa hari itu Bu? Hari 2 hari nggih, berarti masih melewati 152, masih melewati 7 hari. Nah, nanti mungkin sebelum editing nanti mungkin ada vicon lagi untuk setelah praktik gitu ya. Mungkin untuk vicon lagi bagaimana seperti itu. Nah, itu untuk yang penting kita 40 menit ini bagaimana caranya 2 mupel, minimal 2 mupel. Makanya kemarin ada yang mengatakan saya kalau masuk di mahasiswa itu K13 kalau 3 mupel oke lah, tapi saya katakan besok kesulitan nggak Bu gitu ya, Pak gitu ya. 2 mupel aja sudah cukup karena tematik ya. Itu kalau 1 mapel nanti kita ke IKM. Konten itu yang bisa saya tambahkan. Jadi kalau ribet ya memang ribet, makanya ada pendahuluan saat ini gitu ya. Bapak Ibu jenengan masih punya hari Minggu besok untuk menyiapkan seperti itu. HP-nya mau 4 juga boleh, enggak apa-apa, enggak maksa ya. Makanya kalau kita buat sebuah film itu film itu pengambilan gambarnya kan banyak karena memang kameranya banyak. Kalau kita 2 aja cukup, statis 1 sama yang mobile tadi ya itu 1. Kalau pengen banyak ya nggak apa-apa, nanti ditaruh di depan gitu ya, bisa melihat siswanya gitu. Tetapi karena kita itu yang kita nilai itu Bapak Ibu guru nggih. Jadi memang Bapak Ibu gurunya yang harus nampak. Ya, Bapak Ibu gurunya yang harus nampak. Tapi kalau nanti Bapak Ibu gurunya nggak nampak gimana dong? Kemarin waktu Nyon Sewu, waktu COVID itu banyak-banyaknya Bapak Ibu guru ada yang masih pakai masker. Ya nggak bisa, kami nggak bisa menilai. Iya pakai masker kan kami harus menilai memesonanya, menariknya. Jangan-jangan gurunya sedih terus gitu ya, nggak bisa senyum gitu ya. Memang gitu. Terus bagaimana solusinya? Kemarin pakai face shield gitu. Tapi siswanya masker semua gitu. Tapi kalau sekarang ya kalau saya lihat di Sumatera itu terakhir kemarin ya saya lihat nggak ada yang pakai masker waktu mudik itu ya. Waktu Idul Fitri itu ya. Kebetulan istri saya kan orang Sumatera gitu ya. Terus ketika saya ke sana, saya tuh masuk masjid kok saya sendiri yang pakai masker. Akhirnya ya 2 hari di sana saya lost doll, nggak pakai apa-apa. Nah, apalagi anak sekolah sekarang, insya Allah kalau di Sumatera seperti di Jogja aja ya tidak dipaksa ya pakai masker itu sekarang kalau di dalam kelas. Tapi saya mengharapkan kalau bisa pakai masker. Tapi kalau gurunya ya saya kalau ketika di kelas memang saya copot kalau saya. Jadi nanti itu teknis-teknis ya ini Bapak Ibu. Monggo bisa diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kembali. Mohon maaf saya menambahkan sekarang Bu dosen karena saya ada paguyuban ini ya. Kebetulan nanti habis ini saya harus masuk di kelas untuk memberikan pengarahan, tapi ini belum, masih di aula ini. Gitu, nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ya saya hanya menambahkan, tidak mengurangi rasa apapun. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Jati. Sudah diperjelas oleh Pak Jati ya yang sudah sharing pengalaman tahun lalu, bagaimana teknisnya gitu ya. Ini untuk 2 kali pembelajaran mungkin memang perlu dipersiapkan gitu ya. Dan juga ini teknik merekam itu juga bagaimana membuat rekamannya. Karena kan pada saat pembelajaran itu tidak bisa
Bapak Ibu harus fokus ke pembelajaran gitu ya. Jadi nggak bisa mengkoordinasi saat pembelajaran, nanti harus jelas memberi pengarahan gitu ya. Sehingga rekaman secara utuhnya ini sesuai yang Bapak Ibu harapkan. Tadi misalkan menggunakan satu laptop, 2 HP gitu juga boleh, menggunakan 2 laptop, 1 HP, ataupun lebih dari itu juga boleh, tetapi itu tadi jangan sampai mengganggu anak-anak dalam pembelajaran. Nanti anaknya malah menyapa Bapak Ibu yang merekam gitu, nanti anaknya dikondisikan gitu ya Bapak Ibu ya, untuk serius gitu. Karena apalagi nanti kalau diupload di YouTube ya itu lebih baik juga, tapi juga dibaca orang, dilihat orang gitu ya. Tentu yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu mulai memikirkan nanti saat proses PPL Bapak Ibu itu strateginya bagaimana. Tentu strategi masing-masing Bapak Ibu mungkin berbeda ya, disesuaikan dengan keadaannya masing-masing. Kalau mungkin ada keluarga, mungkin suami apa yang bisa membantu, mungkin bolehlah dilibatkan sekali, 2 kali ya ini ya. Atau Bapak Ibu guru cukup Bapak Ibu guru di yang lain ya. Yang nggak apa-apa. Jadi intinya itu ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu itu perlu merekam secara utuh aktivitas pembelajaran di kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu di YouTube untuk punya wawasan bagaimana membuat rekaman video pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa. Karena Bapak Ibu nanti harus tagihannya itu mengupload yang 10 sampai 15 menit. Jadi di sini proses mengedit itu juga menurut saya juga nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Nanti akan mengoperasi itu menuju pembelajaran itu sampai berulang-ulang karena bagian-bagian yang ingin kami tonjolkan itu tidak terekam. Jadi itu pengalaman saya. Jadi memang di sini kalau ingin menghasil, jadi waktu itu kami merekam itu admin gitu ya. Yang menarik buat admin dengan yang menarik dalam pembelajaran itu persepsinya berbeda. Jadi menurut admin itu fokusnya beda gitu dengan yang ingin kita tonjolkan. Misalkan Bapak Ibu ingin kan Bapak Ibu menerangkan PPL ya, langkah-langkah dalam PPL itu dalam video itu kan biar terlihat gitu ya, aktivitas siswanya ngapain gitu. Nah itu pesannya mungkin ya kalau temannya lebih paham ya, pada saat langkah ini nanti tolong disutkan yang bagian ini. Kan Bapak Ibu sudah punya FPS tuh pada saat ini, nanti tolong disutkan yang ini. Jadi nanti saat mengedit itu kan 10 sampai 15 menit ini kan idealnya kan ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Yang intinya kan langkah-langkah PPL ada semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendahuluan, komponen-komponen pendahuluan itu juga ada, komponen penutup juga ada. Nah minimal Bapak Ibu bisa memberi arahan ke temannya yang akan membantu merekam gitu ya. Karena kan nggak bisa diulangi ya, kalau saya masih bisa diulangi, jadi beberapa kali karena kami ingin membuat video pembelajaran gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ya. Kalau yang kurikulum 13 kan kemarin ketentuannya 1 kali pertemuan. Tapi kalau untuk yang IKM itu kemarin 2 kali pertemuan. Itu bagaimana Bu nanti praktiknya? Ya IKM itu tetap 40 menit Bu, satu mata mapel. Berarti nanti ya ada kegiatan ini, ada kegiatan pendahuluan, ini penutup ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dipotong aja mungkin karena hanya 40 menit ya. Berarti kami boleh mengubah ini Bu, boleh mengubah skenario. Berarti meringkas itu ya harusnya. Berarti kan itu untuk 80 pertemuan, 80 menit itu Bu kemarin. Kemarin itu untuk 2 kali pertemuan kan Bu, jadi
yang pertemuan kedua itu membutuhkan persiapan yang lain gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya dituntut untuk 40 menit kan berarti kami ubah skenario-nya begitu. Yang pertemuan kedua kan kemarin 40 menit kan Bu ya yang kedua juga. Kemarin ketentuannya 2 pertemuan, setiap pertemuan 2 kali 35 Bu. 2 kali 35. Nah kan berarti menggunakan salah satu pertemuan itu aja Bu yang 40 menit itu kan. Nah, tapi di skenario saya itu PBL-nya itu pertemuan pertama sintak 1 sampai 3, pertemuan kedua sintak 4 dan 5 gitu Bu. Gimana Bu? Oh gitu. Berarti kalau seperti itu, ini yang pakai IKM ya. Jadi karena memang pakai PJBL gitu ya, jadi nggak cukup hanya dengan satu pertemuan ya. PJBL yang ini. Atau kayaknya PBL, tapi ada penyelidikan kelompok gitu Bu. Oke. Kalau seperti itu karena kan kalau di penilaiannya kita kan nanti di PPL itu kan ada dari pendahuluan pendahuluan kegiatan ini dan penutup ya. Berarti kalau seperti itu apakah cukup dari yang mungkin nggak apa-apa ya? Kalau misalnya yang satu pertemuan itu berarti nanti ini ya satu pertemuan berarti kan sudah include inti pendahuluan, inti penutup gitu ya. Tapi langkah-langkah PPL-nya baru sampai sintak 2 gitu kan maksudnya pembahasan ya? Iya Bu, belum selesai begitu. Jangan merubah. Gimana Bu? Nggak usah diubah, itu aja. Jadi nanti saya prakteknya pertemuan 1 gitu ya Bu? Iya. Jangan diubah. Iya. Oh iya. Iya Bu. Nggak apa-apa, mungkin pas di video nanti dijelaskan aja, makanya kan ada editing yang 10 menit ini ya. 10 sampai 15 menit kan mungkin pas pikiran inti kan berarti baru sampai ini kan, berarti nanti di rencana di penutup itu nanti Bu Nisa kan bisa menjelaskan ini bahwa tahap ini baru sampai langkah kedua gitu kan ya. Itu Bu Nisa. Kan ada video ya, ada editing kan bisa menambahkan keterangan, nggak usah ngubah, pokoknya nggak boleh ngubah ya. Oh iya Bu. Jangan tambah. Jelas ya Bu Nisa ya. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah jelas apa saja yang Bapak Ibu harus persiapkan gitu ya? Bu, izin bertanya Bu. Oke, silakan Bu. Yang 5 hari itu udah termasuk pembelajaran kedua ya Bu? Belum Bu, jadi ini masing-masing. Oke, ini nanti kan hari ini kajian kita sampai menghubung jadwal mungkin jadwal kasar. Jadi gini Bu, jadi ini hari ini kita masuk 1 hari cek kelengkapan. Nanti yang 5 hari ini untuk 9 mahasiswa. Jadi hari ini seperti yang disampaikan Pak Jati tadi. Jadi nanti dalam 5 hari ini hanya 1 kali masing-masing mahasiswa tampil. 9 mahasiswa ini diberikan kebebasan dalam rentang 5 hari. Begitu. Ya. Yang untuk yang keduanya nanti lagi. Iya, jadi ini satu siklus 13 hari, nanti siklus bukan siklus ya, kan nggak ada hubungan. Rencana akses 1 ini 13 hari, kemudian rencana aksi yang kedua juga 13 hari, prosesnya sama. Oh gitu. Terima kasih Bu. Jelas ya Ibu? Oke. Nah, jelas ya Bapak Ibu ya, tentang apa yang akan kita kerjakan. Nah, ini 1 hari proses PPM direkam secara auto. Jadi di sini Bapak Ibu 5 hari ini untuk melakukan PPM 9 mahasiswa gitu ya. Ini direkam secara auto. Kemudian nanti disimpan filenya, bisa diupload di Drive, ditautkan di LMS atau di YouTube gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang secara auto. Nah, kemudian nanti melakukan analisis penilaian. Kemudian yang kedua ini Bapak Ibu ini edit video dengan durasi 15 menit ya. Ini menjadi 15 menit, 15 sampai 20 menit ya. Nanti juga cek di LMS maksimal kapasitas yang bisa diunduh itu berapa.
nanti biar tidak lama mengedit video itu juga butuh keterampilan ya Bapak Ibu ya. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa berlatih atau ancang-ancang nanti mau bagaimana dalam mengedit videonya, memotong, kemudian menambahkan narasi atau tulisan atau apa gitu ya. Kemudian nanti refleksi pelaksanaan aksi. Nanti diberikan refleksi dari kegiatan sembilan mahasiswa PPL ini selama 3 hari ini. Nah ini untuk satu praktik. Kemudian nanti praktik yang kedua mengulangi lagi. Seperti ini prosesnya, cycle-nya. Dan kemudian ini tagihannya untuk praktek aksi 1, RPP berbasis masalah 1, hasil penilaian 1, video praktek pembelajaran 1 berdurasi 10 sampai 15 menit, bahan refleksi aksi 1. Jadi Bapak Ibu fokus ke tagihan ya, ini RPP berbasis masalah 1, RPP-nya ini, kemudian hasil analisis penilaian, kemudian video praktek pembelajaran berdurasi 10 sampai 15 menit, kemudian bahan refleksi aksi 1. Artinya yang video lengkap tadi tidak menjadi tagihan, tetapi wajib diunggah di YouTube atau Drive untuk ditampilkan ditautkan di LMS. Jadi nggak diunggah, untuk ditautkan dalam forum di LMS. Bukan sebagai tagihan gitu ya. Yang menjadi tagihan itu video praktek pembelajaran berdurasi 10 sampai 15 menit. Tadi 15 sampai 20 ini 10. Jadi kita pakai yang ini aja ya. 10 sampai 15 menit. Jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing praktek aksi 1 ini RPP berbasis masalahnya. Ini kan sudah ya, sebenarnya sudah Bapak Ibu punya ya, mungkin yang sudah diperbaiki dari serangkaian proses. Jadi ini finalnya yang Bapak Ibu gunakan itu yang mana? Hasil analisis penilaian 1. Analisis penilaian ini yang penilaian yang dilakukan oleh siswa itu seperti apa analisisnya. Kemudian video praktek pembelajaran 1. Kemudian bahan refleksi aksi 1. Kemarin sudah membuat instrumen evaluasi ya, ini bahan refleksinya. Kemudian yang praktek aksi 2 sama. Kemudian nanti setelah itu dilakukan refleksi secara menyeluruh. Nah, Bapak Ibu perlu menyusun best practice, jadi makanya hal-hal seperti ini perlu digunakan sebagai bahan untuk menyusun best practice. Di sini nanti refleksi rencana menyeluruh, jadi refleksinya gimana dari kemarin Bapak Ibu punya masalah, kemudian sudah melakukan aksi gitu ya, kemudian dari aksinya ini kendalanya gimana, apakah sudah menyelesaikan masalah atau belum gitu ya. Nah ini dan tindak lanjutnya bagaimana, nah kemudian laporannya disusun dalam best practice. JLK 3.1 ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tagihan praktek aksi 1, praktek aksi 2, dan refleksi menyeluruh. Agendanya Bu. Iya Bapak, silakan. Ya Bu, misalkan dalam perangkat pembelajaran aksi 1 itu seperti kemarin kan saya udah unggah aksi 1. Apakah misalkan saya bisa mengubah materinya Bu? Kalau materi itu tuh kan nanti berubah semuanya Pak, nanti bahan ajarnya berubah, LKPD-nya berubah. Iya Bu, tapi hanya satu mata pelajaran, soalnya kemarin itu waktu aksi 1 saya mengambil kelas atas Bu, kelas 6 mengenai matematika. Jadi misalnya saya buat lagi perangkat pembelajaran yang baru, bisa ya Bu? Kemarin gimana ya, berbasis masalah. Tapi jangan nanti bikin baru lagi Pak, nanti tidak berkelanjutan. Iya, maksud saya nggak apa-apa. Saya buat materi baru, tapi yang sesuai dengan
materi yang disampaikan di saat masuk di kelas, Bu. Karena temanya kemarin itu udah masih tema 2, Bu. Sehingga tema sekarang yang digunakan itu udah masuk tema 4, Bu. Oh, jadi karena tidak sesuai dengan jadwal yang di sekolahnya itu seperti apa gitu ya. Tentu jadwalnya di sekolah apa, Bapak Ibu prakteknya sesuai dengan jadwal di sekolahnya gitu. Betul, Bu, karena nanti siswa kita sama kita itu kan sudah lewat. Harusnya idealnya kemarin materi yang diambil itu di minggu ini materinya apa gitu ya Pak ya? Iya, Bu, tapi karena kemarin buru-buru unggah tugasnya sehingga ya, seperti itu skornya, Bu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan biar tidak mengganggu hanya materi kita Pak, nanti diselesaikan di minggu depan berarti Pak ya? Iya, Bu, iya. Sehingga dibuat lagi pembelajaran perangkat pembelajaran barunya. Tidak apa-apa, yang penting kan kalau memang ada solusi dari Ibu, kalau bisa diizinkan, tidak apa-apa Bu, saya buat nanti perangkat pembelajaran baru. Yang penting tidak berkesalahan nanti di unggahan, Bu, unggahan tugas. Kemarin yang diunggah berarti beda ya Pak ya? Tapi nanti jangan salah ya Pak, artinya kan yang lama-lama kan sudah diberi masukan, sudah begitu ya? Iya, Bu. Tapi kalau misalnya Bu, saya ulang materi itu tidak berkesalahan juga, Bu? Ya sebenarnya enggak. Ya memang harusnya materi itu Pak ya, cuman yang berkesalahannya itu kesalahan ke siswanya ya? Dan siswanya sudah pernah mendapat materi itu ya, itu mempengaruhi enggak nanti dari respon siswanya itu udah pernah belajar itu nanti jadi malas, jadi tidak tertarik atau bisa malah lebih antusias sesuatu mungkin ya itu ya. Kalau siswanya Oh iya, Bu. Izin Bu, satu lagi Bu, karena di aksi 2 kemarin kan di anjuran Bapak Paman sama Bapak dosen untuk kurikulum merdeka. Jadi apakah di aksi 2 kemarin Bu, apakah itu yang nanti kami gunakan di saat PTN kelas? Karena di sekolah saya masih belum menerapkan kurikulum 13 Bu. Oh, iya Pak. Kemarin idealnya itu Pak. Idealnya itu. Jadi idealnya itu rencana aksi 2 ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu siapkan. Karena perangkat ini disusun berdasarkan permasalahan yang muncul di sekolah Bapak Ibu. Jadi actionnya juga di sekolah Bapak Ibu sesuai yang bermasalah gitu. Bahwa kurikulumnya mungkin kalau misalkan sekali aja mahasiswanya diajarkan menggunakan kurikulum merdeka kan tidak apa-apa Pak. Oh iya Bu. Ya makasih Bu pencerahannya. Iya, jadi linear aja ya Pak, menggunakan yang sudah dibuat aja. Iya Bu, iya Bu. Makasih Bu. Oke, jelas ya Pak ya? Ya Bu. Tanya Bu. Ya silakan. Siapa nih Pak? Pak Amrin Tono. Oh iya Pak Amrin Tono, gimana Pak Amrin Tono? Tidak ada kendala kan ya? Ini si mau minta diulang yang masalah rekam video secara utuh dengan yang di kompres yang mau diunggah ke LMS. Jadi untuk yang utuh itu maksudnya gimana Bu? Oke Pak. Oke, jadi Pak yang menjadi tagihan yang Bapak Ibu harus unggah, yang menjadi tagihan itu ini Pak, RPP, hasil analisis penilaian 1, video praktek dan kemudian refleksi aksi 1. Namun yang video secara utuh itu loh Pak, kan kalau Bapak merekam pembelajaran secara utuh yang dilakukan di sekolah itu kan lebih dari 10 sampai 15 menit kan Pak, 40 menit kan ya. Nah yang 40 menit ini Bapak simpan kan, Bapak rekam, kemudian Bapak simpan. Nah ini nanti di forum itu ditautkan hasil perekaman secara utuh yang Bapak lakukan itu.
Nah, yang juga itu hanya editing dari hanya 10 sampai 15 menit dari 40 menit yang Bapak lakukan itu. Jadi, Bapak harus merekam secara utuh selama 40 menit. Hasil rekamannya itu disimpan dalam drive. Kemudian drive-nya bisa ditautkan di LMS untuk dilihat. Kemudian atau Bapak Ibu bisa menyimpannya mengupload di YouTube. Kemudian link YouTube-nya ditautkan di LMS di bagian forum. Pak Amrantono jelas? Ya Bu, terima kasih Bu. Jelas ya Pak ya. Jadi teman-teman nanti yang saat PPL, Bapak Ibu juga harus menyiapkan link untuk bisa kita kunjungi, dosen dan guru pamong kunjungi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menyiapkan link, nanti link Jimit-nya ini mungkin kameranya dinyalakan, kemudian diarahkan kemana gitu ya, ke kelas, kemudian satu lagi untuk mengajar, dan kemudian minta satu lagi teman untuk merekamkan aktivitas saat pembelajaran yang akan digunakan untuk menuju Bapak Ibu itu. Jadi tidak ada jaringan kan? Nah kalau seperti itu berarti kemungkinan nanti kami menghubunginya lewat rekaman Bapak. Yang rekaman secara utuh Bu. Secara utuh Pak, dan merekamnya itu merekam yang komplit ya Pak, di pendahuluan, inti, penutup gitu ya, dan merekamnya itu pas kegiatan inti siswa ngapain aktivitasnya itu biar terlihat. Ya Pak ya. Ini kalau ini masuk belakangan, mulai kapan Bu rencananya Bu? Nah ini baru kita tentukan jadwalnya Pak. Ini nanti kita sampai menentukan jadwalnya ya. 5 hari ke depan, mulai hari Senin Pak, hari Senin sampai Jumat. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, jelas ya Pak ya. Nah nanti di gambaran jadi Bapak Ibu ini ke depan itu ngapain itu sudah sampai finalnya itu Bapak Ibu sampai best practice ya. Best practice itu seperti apa, mungkin bisa ngintip ada masalahnya apa, nanti solusinya gimana, hasilnya gimana gitu ya. Terima kasih Bu. Oke, nah di sini Bapak Ibu. Jadi ini yang siklus pertama ini mulai ini 5 hari ini Bapak Ibu. 29 Agustus, 30 Agustus, 31 Agustus, 1 September, 2 September. Nah ini kan ada 9 mahasiswa dalam rentang waktu 5 hari ini. Nah ini idealnya saya hari ini itu punya jam dan punya nama mahasiswa dan nanti diberikan linknya. Jadi kalau hari ini belum mungkin, silahkan Bapak Ibu nanti ketua kelas untuk mengkoordinir ya. Yang tanggal 29 ini siapa, jamnya berapa, nama mahasiswanya siapa. Nah kalau misalkan pada tanggal seandainya Bapak Ibu, misalkan tanggal 30 Agustus ini, Unisa dan BBT bersebarengan jam 9, itu tidak apa-apa, karena kita sistemnya kan nanti kita ujungnya kan pasif Bapak Ibu. Saya bisa menggunakan beberapa perangkat kan. Tidak apa-apa, jadi misalkan dilelahnya jamnya yang diberikan Bu Nisa, Bu Betty, Pak Amrantono ini sama-sama 29 Agustus, sama-sama jam 10, itu nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu nge-share linknya dan jamnya, dan nanti yang akan join itu nanti settingan untuk masuknya itu biar bisa masuk gitu Bapak Ibu. Nah ini tapi jadi bebas tadi misalkan mau yang 5 hari ini mau dipakai yang tanggal 30, 31 untuk 9 mahasiswa itu juga nggak masalah. Karena idealnya kan kita tidak boleh mengganggu di kelas Bapak Ibu ya. Jadi yang di kelas yang Bapak Ibu gunakan itu jamnya jam berapa kan mengikuti ya. Nah kalau seandainya sama di 1 jam itu nggak masalah gitu. Makanya ini diberikan waktu rentang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini itu kan memang munculnya Bapak Ibu itu jam mana, hari apa itu kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu kalau hari ini
misalkan tanggal 29 siapa, nama mahasiswanya siapa. Nah, ini tadi hari ini kita menyusun ini. Siap nggak Bapak Ibu? Kalau nggak siap, saya diberi aja nanti ya ketua kelasnya di ini ya. Nanti silahkan Bapak Ibu mengkoordinir sendiri ke ketua kelas. Bapak Ibu mau milih hari apa, jam berapa, nanti siapkan linknya untuk di-share di grup. Kami diberi daftar dan juga mungkin Bapak Ibu yang follow bisa masuk juga ingin melihat gitu kan ya. Bapak Ibu yang longgar ingin masuk ke kelasnya temannya gitu boleh. Untuk satu hari berapa mahasiswa, Bu? Bebas Bu Betty. Jadi bebas artinya yang penting itu masing-masing mahasiswa itu mendaftarkan pada rentang 5 hari ini. Jamnya jam berapa, dan nanti tugas mahasiswa itu mengingatkan kami atau mendaftarkan jamnya dan juga mengingatkan kembali maaf ya di grup itu bahwa hari ini jam sekian yang mau presentasi adalah siapa linknya ini gitu. Nanti silakan koordinir ya ketua kelasnya. Jadi bebas Bu Betty, bebas sebaran jamnya itu bebas. Artinya secara natural misalkan tanggal 30 ini mau jam 9 ada 3 orang itu boleh gitu ya. Karena kita mengunjunginya tidak wajib full, misalkan hanya bisa 10 menit melihat gimana. Itu nanti kita melihatnya itu pakai rekaman yang utuh itu. Tapi kita berkewajiban muncul mengunjungi, melihat seperti apa gitu kan, bisa memberikan refleksi yang baik nanti. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti dalam rentang waktu 5 hari ini dan jam tertentu silahkan Bapak Ibu ini berdiskusi, nanti daftarnya diberikan ke saya. Misalkan tanggal 30 Agustus ada siapa, tanggal 29 ada siapa. Misalkan tanggal 29 nggak ada ya nggak apa-apa, karena mungkin itu masih terlalu cepat ya. Karena hari Senin kan masih terlalu cepat menurut saya. Ibu, ini saya sudah mengirimkan format, silahkan teman-teman untuk bisa mengisinya di WA nggih. Ini kebetulan untuk hari Selasa terisi saya dan Bu Anissa, sisanya bisa menyesuaikan. Ya, misalkan dari Selasa Bapak Ibu yang juga pengen juga nggak apa-apa Bu Betty. Jadi nanti kita mengunjunginya nggak full, yang penting kita mengunjungi gitu, lihat praktek Bapak Ibu seperti apa. Misalkan mau lihat pas kita masuk di menit ke 10 atau menit awal atau menit akhir gitu. Jadi nanti yang tidak mengganggu, jadi nanti mungkin pesan ya yang meetnya ini yang nggak perlu accept itu yang langsung masuk gitu. Kan pakai bisa ya, bisa di-setting itu. Kalau pakai Zoom itu, kalau saya hanya bisa 45 menit, Bu. Berarti harus on time ya, 45 menit kan bukan premium ya. Iya. Bisa Bu 45 menit nggak apa-apa, berarti kan bisa nanti startnya pas mulai, mungkin pesan temennya kali ya Bu ya? Iya, bisa Bu. Mohon dipersiapkan hal-hal teknis seperti itu ya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, jadi hal-hal teknis ini mungkin biar tidak menjadi pertanyaan nanti. Jadi tahu Bapak Ibu, intinya saat Bapak Ibu ini sudah menentukan jadwal, kami nanti berkunjung melalui pertemuan Zoom atau Jimit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah selain itu Bapak Ibu juga harus merekam gitu. Dan juga kalau laptopnya Bapak Ibu ini digunakan untuk presentasi, mungkin kan tidak bisa untuk ini ya untuk Jimit atau untuk merekam ya. Nah silakan Bapak Ibu gimana strateginya untuk mengadakan micro teaching ini. Nah kalau Pak Amrintono tadi nggak bisa untuk jaringannya nggak bisa, berarti Pak Amrintono harus merekam dengan baik seluruh kegiatannya. Jadi nanti Pak Amrintono bisa diminta tolong temannya untuk merekam pada aktivitas-aktivitas yang perlu kita lihat gitu. Itu ya Bapak Ibu ya.
Ya Bu, izin Bu, nanti file ini sampel ini Bu bisa di-share nanti di grup Bu. Mohon. Bisa. Terima kasih Bu. Nah ini loh Bapak Ibu, ini kan hari ke-27 hari ini ya, 27 Agustus ya. Nah ini melakukan koneksi dengan mahasiswa mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya ya. Jadi nanti di sini kan berarti sudah menggunakan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Jadi hanya memastikan kesiapan saja hari ini. Nah, kemudian ini dosen dan guru pamong mengkoordinasikan persiapan praktek pembelajaran agar ditemukan kesinkronan antara mahasiswa, guru, dan sekolah gitu ya. Asinkron itu wujudnya jadwal, jadi jadwalnya mahasiswanya mau kapan, gurunya kapan, dosennya kapan. Tapi karena ini tadi kita mengikuti mahasiswa aja. Nanti Bapak Ibu mahasiswa silakan untuk mengupload jadwalnya kapan, nanti kita kunjungi sebisa mungkin ya. Kita nyambung ngajar, yang itu boleh, kemarin udah disepakati karena memang kita sudah mulai mengajar. Nanti misalkan saya kunjungannya pas ke menit inti, saya pengennya mengunjunginya ke menit inti semua gitu. Jadi kalau misalkan kami belum masuk, dosennya belum masuk, nggak apa-apa, dimulai aja gitu. Dalam rentang itu nanti kita akan masuk. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ini 28 sampai ini ya 5 hari ini praktek ini dosen bersama guru pamong mengobservasi, mereview, memilih mahasiswa, melakukan persepsi, menstimulasi siswa, mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi. Ini artinya itu mengobservasi, yang kita observasi itu apa gitu ya, bagaimana persepsinya, bagaimana guru menstimulasi siswanya. Ya, stimulasi ini disesuaikan dengan permasalahan yang muncul di sekolah masing-masing gitu ya. Nah, alternatif solusi yang Bapak Ibu lakukan itu gimana? Terus membentuk kelompok kerja yang efektif, membimbing siswa melakukan penyelidikan, mengarahkan kelompok untuk menganalisis dengan PPL ya, mengarahkan siswa melakukan evaluasi, menggunakan refleksi gitu ya, mengajak refleksi. Ya Bu. Izin Bu, nanya Bu. Ya gimana? Mungkin yang dari pemaparan Ibu sudah saya simak. Jadi tadi sedikit ada kendala saya dalam nanti untuk membuat link, sekaligus kan nanti ibu dosen sama bapak pamongnya kan bisa mengunjungi link itu. Nah kebetulan di area lokasi mengajar saya di sini itu jaringannya kurang mendukung Bu. Jadi bagaimana yang lain Bu? Kalau untuk Pak, kalau jaringan nanti diberikan aja Pak. Nanti berarti diberi tambahan keterangan ya ketika jaringan tetap disiapkan saja. Tapi mungkin pas hari di grup itu diberikan informasi saja Pak. Nanti kita diberi daftar ya. Tanggal ini siapa, jam berapa, nanti linknya apa. Kalau linknya belum ya nanti menyusul. Nah, kalau bagi Bapak Ibu yang kendala nanti tetap disiapkan, disampaikan lah. Diusahakan maksimal disiapkan sembari diberi keterangan bahwa di daerah saya sedang mengalami masalah. Oh iya Bu, makasih Bu solusinya. Oke, itu aja Pak ya. Jadi biar apa namanya tangani. Ya Bu. Nah ini pengarahan kita ini nggak melalui LMS Bu. Jadi kita ketemu Zoom ini hanya sekali persiapan dan nanti refleksi gitu Bapak Ibu. Selebihnya itu Bapak Ibu nanti melakukan aktivitas mandiri. Misalkan dosen bersama guru pamong mengarahkan atau membimbing mahasiswa membuat rekaman dan melakukan proses editing menjadi video. Nah ini tuh ini nggak ada Zoom. Jadi Bapak Ibu nanti kalau kebingungan bolehlah nanti melalui WA kita saling berdiskusi atau melalui forum LMS. Misalkan bagaimana mengedit video yang baik gitu ya, itu secara
kan ini 10 sampai 15 menit ya. Secara kasarnya Bapak Ibu nanti tolong di dalam video itu dilengkapi pendahuluan, inti, penutup, dan masing-masing poin tadi seperti apa persepsi, motivasi, menyampaikan tujuan itu ada. Kan Bapak Ibu harus memotong ya gimana caranya. Kemudian nanti intinya itu kegiatan siswa itu ngapain. Nah itu nanti bagaimana gitu. Kegiatan intinya ngapain, bagaimana pas saat membangun kelompok, mengorganisasikan, melakukan pendidikan, presentasi. Nah itu tolong nanti mungkin pas presentasi hanya diambil sampel gitu ya. Nah kemudian nanti pas penutupnya itu komponen-komponen penilaian yang dalam penutup itu nanti dimunculkan dalam editing videonya yang berdurasi 10 sampai 15 menit ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Oke, nah nanti mengeditnya kan Bapak Ibu bisa berlatih ya menggunakan, kalau yang paling gampang pakai snack video atau pakai apa gitu ya, tapi nggak tahu kalau nanti saling share aja, pakai Camtasia atau pakai apa. Sebenarnya yang ideal sampai 20 menit Bu. Gimana Pak? Sebenarnya yang ideal tuh 15 sampai 20 menit Bu. Yang ideal videonya ya. Iya, mungkin ini di kalau kita melihat video gitu tuh mungkin ini Pak yang menarik itu 10 sampai 15 menit ya. Mungkin loh ya. Atau memang di LMS ini kapasitasnya yang diupload ini berapa menit gitu. Karena kan Bapak Ibu mengupload toh ini bukan menautkan kan. Kalau mengupload sama menautkan kan beda ya. Kalau mengupload itu berarti memakai file. Kalau menautkan kan tidak perlu. Nah mungkin ini kalau terlalu lama nanti bisa berkendala Pak. Bapak juga harus mengkompres juga. Nanti saling share ya Bapak Ibu ya. Ini teknis banget tapi menurut saya ini akan jadi banyak persoalan nih Bapak Ibu nih. Terutama yang ya. Semoga tidak ada bermasalah. Gimana Pak? Benar Bu, banyak persoalan ini Bu di video ini. Iya Pak, makanya perlu ini Pak ya, karena kan kita sudah menyampaikan timeline-nya ya, editing videonya itu hanya 2 hari gitu ya. Nah selama 2 hari ini Bapak Ibu ini harus menyiapkan untuk diunggah 10 sampai 15 menit. Mungkin Bapak Ibu bisa praktek nih dari sekarang, ngupload dilihat itu di LMS-nya maksimum kapasitasnya berapa. Jadi nanti Bapak Ibu nggak kerja 2 kali. Misalkan nanti udah 15 menit tapi terlalu besar, harus dikompres gitu. Kalau mau kompresnya pakai apa gitu kan. Ya Pak ya, karena hanya 2 hari. Ini waktu pre-teaching kemarin Bu, dari sampai lembur bikin videonya. Videonya lembur. Nah ini apalagi ini lebih berat lagi Pak. Kalau kemarin kan editingnya di Jimit aja ya. Nah ini oke. Ini tinggal yang kedua sama, putarannya sama. Aktivitas untuk yang kedua sama, putarannya. Kemudian ini mengingatkan kembali, ini poin-poin yang penting untuk nih RPP. Ini kayaknya udah ya. Lengkap dan memenuhi. Ini udah kayaknya. Oh, ini kembali lagi dinilai lagi Bapak Ibu ya. LKPD penilaian. Nah, ini. Jadi ini nanti saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa melihat menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik. Ini berarti kan ini wujudnya ke stimulasi ke siswa ya. Nah, ini. Kesantunan berpakaian, berpenampilan, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti yang menyenangkan, komunikasi nonverbal, gesturnya. Kalau sebagai guru itu perpindahan tempatnya jangan hanya di depan terus, gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi harus mengakomodasi semua siswa yang ada di kelas. Kemudian suasana pembelajarannya itu terlihat menyenangkan, natural gitu ya, nggak tegang. Penampilan, penguatan, menutup, melakukan penilaian proses dan hasil belajar, gitu ya. Nah
ini volume dan intonasi suara. Nanti Bapak Ibu suaranya yang keras ya, apalagi nanti kalau direkam kan bisa jadi yang masuk itu lebih pelan. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, mengorganisir sumber belajar, refleksi praktek pembelajaran. Bapak Ibu nanti jangan lupa refleksi praktek pembelajaran. Tidak menyusun refleksi, menyusun refleksi tetapi hanya sebagian, menyusun refleksi sesuai dengan semua isi komponen refleksi. Menyusun refleksi berarti Bapak Ibu harus menyiapkan rubrik refleksi ya Bapak Ibu ya. Refleksi itu kan terkait pembelajaran, apakah motivasi ada. Ini kemarin udah dibuat ya? Sudah Bu, tapi belum ada ini presentasi atau ada koreksi dari dosen gitu loh Bu, baru diupload aja. Oke. Menyusun refleksi sesuai dengan semua isi. Berarti ditambahkan aja Bapak Ibu, kalau belum ada intinya ini ditambahkan sesuai dengan isi komponen refleksi. Isi komponen itu berarti di pendahuluan tuh yang penting itu apa, itu dicek sudah ada atau belum. Yang di kegiatan inti itu apa, yang di penutup itu apa gitu ya. Masalah dengan yang diaksikan itu sesuai apa enggak gitu ya, menyelesaikan masalah apa enggak. Kayaknya kemarin udah ya, mungkin udah berarti. Ditambahkan yang secara teknis aja Bu. Nah ini udah ada, melakukan apersepsi, menstimulasi siswa, membentuk kelompok kerja, ini udah nih komponen refleksi. Keterampilan menggunakan metode model pendekatan, penerapan model, keterampilan menggunakan variasi. Sama ya. Ini nanti saya kirimkan aja Bapak Ibu. Oh ini, kemudian komponen-komponen produk praktek baik. Oh praktek baik itu best practice itu ya Bapak Ibu ya. Udah sering tuh Bapak Ibu menyusun best practice ini. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil dan dampak. Nah sebenarnya kan ini situasinya kan sudah, tantangannya itu kendala-kendalanya, aksinya itu apa, kemudian refleksi hasil dan dampak. Itu ya Bapak Ibu. Nah ini nanti yang situasinya kan pasti Bapak Ibu bisa, tantangannya itu apa saja, Bapak Ibu bisa menceritakan, aksinya itu apa saja, refleksinya dari hasil refleksi itu, dari aksi yang dilakukan itu efeknya gimana, hasilnya sudah sesuai atau belum. Nah ini kan melihat dampaknya. Ini ya Bu, ini sudah dijelaskan nih best practice-nya seperti apa. Nah ini udah selesai Bapak Ibu. Bu, ini yang di-share beda apa ya Bu? Yang di-share gimana Bu? Ini rubrik penilaian. Oh. Lanjutannya Bu, ini lanjutannya. Oh iya. Oh iya Bu, saya nyari. Ini komplit Bu, komplit. Oh iya. Gabungkan antara aktivitas, antara penilaian, dan ini sampai hari ke berapa nih, hari ke-55. Ini nanti saya share aja Bu. Ini sampai totalnya 100% kan, produk RTL itu rencana tindak lanjut itu 30% sendiri Bu. Produk video itu 20%, penilaian praktek pembelajaran itu 20%, penilaian perangkat pembelajaran ini 10%. Nah ini penilaian proses kegiatan 1.8 dan 1.9 itu 20%. Penilaian berarti kan mulai ini ya, penilaian perangkat pembelajaran 10%, penilaian PPL melalui lembar observasi 20%. Melalui video 20%. Bagaimana melakukan rencana tindak lanjut ini 30%. Totalnya nanti 100%. Nah ini sepertinya sudah ya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti file ini saya kirimkan. Ini salah satu email. Satu emailnya nih saya kirimkan ke email aja biar Bapak saya nggak lupa. Ya Bu. Ke email aja ya Bapak Ibu ya. Saya di laptop nggak saya tautkan ya soalnya.
Nanti WA saya ya, emailnya siapa ya Bapak Ibu ya? Ini di laptop saya nggak saya tautkan apa namanya WhatsApp. Sepertinya sudah ya Bapak Ibu ya. Aduh, ini kok jaringan saya. Halo Bapak Ibu. Ya Bu. Sudah ya. Bapak Ibu, apakah untuk pelaksanaan PPL baik secara teknis, secara jadwal, secara apa namanya perangkat pembelajaran semuanya sudah jelas Bapak Ibu? Sudah ya Bapak Ibu ya? Nah Bapak Ibu mulai bisa merancang strategi, memikirkannya nanti bagaimana, terutama yang teknis-teknis tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mulai melihat di YouTube itu video pembelajaran yang PPL PPG sebelumnya itu seperti apa, itu kan menjadi ide Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang 10-15 menit itu lihat tadi di komponen penilaian harus yang muncul itu apa saja gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Selamat Bapak Ibu, tetap semangat, sehat selalu untuk pertemuan kali ini. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Sepertinya udah cukup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sepertinya terlihat sudah mau siap-siap ini menghubungi temannya. Karena minggu depan hari Senin ini kan berarti 1 hari sebenarnya sudah boleh ya. Tapi kalau memang belum memungkinkan ya silakan dirembuk. Nanti saya segera diberi jadwal. 5 hari itu terlalu cepat loh Bapak Ibu ya. Sepertinya masih lama tapi itu cepat sekali. Oke Bapak Ibu, selamat menyiapkan PPL. Nanti saya tunggu jadwalnya dan linknya. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Sampai ketemu. Saya akhiri pertemuan meeting pagi hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu, mau nanya Bu, nanti sore nggak masuk kita lagi Bu ya? Gimana? Nanti sore nggak masuk lagi. Nanti sore enggak Pak, nanti sore enggak. Jadwalnya nanti melalui WhatsApp aja Pak. Nanti silakan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mau rembukan jadwalnya, nanti kalau sekarang udah siap silakan dilanjutkan. Saya keluar aja. Oh iya Bu, makasih Bu. Silakan Bu Betty, ketua kelasnya ini koordinasikan. Semakin cepat jadwalnya semakin baik, karena saya juga minggu depan kami sudah mulai kuliah. Oh iya Bu. Nggih Bu. Setelah nanti rekaman ini saya hentikan, kita mulai diskusi ya teman-teman. Oke, saya keluar ya Bapak Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.